Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di ngabuburit bareng Pak Imam. Kali ini kita di pondok pesantren dan juga Masjid Al-Alawi, persis di Kelurahan Banjarmelati, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri. Jadi masjid ini dan pondok ini memang masih menjaga keasliannya, dan menurut catatan pengelola atau pendiri masjid ini adalah Mbah Soleh yang menurunkan banyak kiai-kiai besar. Dan juga ada catatan bahwa Mbah Soleh ini membangun 50 masjid yang kemudian ada di Kota Kediri dan juga di luar Kediri. Kita akan simak bareng-bareng, kita akan serawung sama santri di sini, kita akan cari tahu seperti apa pondok dan Masjid Al-Alawi ini. Monggo. قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع بشتاتي من دون نعيم الآيات نرتاد لنحفظها الحلقا في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع بشتاتي من دون نعيم الآيات نرتاد لنحفظها الحلقا فمضيت إلى حفظ السور كي أقطف من خير الدرر فالآي ضياء في صدري يزداد على الظلمة ألقا غصت بها في بحر حاني ما بين أسام ومعاني أزداد برب الرحمن ثقة عملا حبا شوقا وبه في السيرة ما يشهد من نهج المختار محمد كم دل على الخير وارشد كي ندرك بالهدي الحقا كي ندرك بالهدي الحقا في القلب awak dhewe iki saiki nang Masjid Al-Alawi. Menurut catatan, masjid ini adalah masjid tertua di Kota Kediri. Jadi, dan masjid ini masih menjaga benar nuansa kunonya. Jadi mulai kayu, kemudian model di dalam banyak ukiran-ukiran. Dan yang berbeda juga, di sini ada pondok. Namanya pondoknya sama, Al-Alawi, tapi dikelola dengan cara yang berbeda karena menurut cerita ini dari turun-temurun memang dikelola secara mandiri oleh pesantren, oleh santri-santrinya. Jadi tidak melalui pengurus, tidak ada yayasan atau seperti lembaga-lembaga yang lain. Kebetulan kini ono santri-santri sing lagi nunggu beduk maghrib. Ngabuburit, awak dhewe coba takok-takok nggih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Pak. Mas apa? Mas Abdul Aziz. Mas Abdul Aziz, Mas Lutfi Al-Aziz. Lutfi Al-Aziz. Lu kok padha namanya? Sak dulur ya? Bukan. Sekedar nama. Ini dari mana anunya? Saya asli Cirebon. Cirebon, Mas Aziz. Tulungagung. Tulungagung. Tinggal di sini wis suwe lho. Kalau di sini 2 tahunan. Kalau di sini 2 tahun. Ngapunten nih Lur, iki Mas Aziz ini asli Cirebon, jadi bahasa Jawa iso tok kurang. Jadi ada komunikasi pakai bahasa nasional, bahasa Indonesia. Maka Mas Aziz, aku pengen ngerti, kita pengen tahu aktivitas santri-santri yang di sini itu selama Ramadan dan beberapa katanya nggak pulang pas hari raya. Nah, gimana aktivitasnya itu? Kalau untuk aktivitas keseharian ini, jadi mungkin ada 3 waktu ya. Pertama, ngaji setelah subuh. Ngaji setelah subuh ini ngaji sama masyarakat. Oh, masyarakat ya. Untuk Ramadan ini ngaji sama masyarakatnya di dalam masjid. Oh, di dalam masjid. Kalau
Itu masyarakat sama santri. Untuk nanti setelah Isya itu juga sama masyarakat sekitar sama santri juga. Dan itu dilaksanakan di dalam. Jangan ini ketua atau gimana? Posisinya gimana? Oh, ini? saya kebetulan mungkin saya ketua. Oh, ketua. Ini wakilnya. Oh, jadi ada dipilih. Ya, setahun sekali atau gimana milihnya? Itu setahun sekali. Jadi direkomendasikan sama mungkin kalau pengurus lama. Setelah direkomendasikan nanti diajukan ke dalam. Jadi penentuan pemilih ketuanya itu dari dalam. Tapi lebih arah ngatur antar penghuni pondok ya, antar santri ya. Pengurus itu hanya mengatur bagaimana santri ini bisa melakukan aktivitas yang mestinya di pondok. Dulu kenapa milih ke sini? Mas kali ini. Milihnya kok ketemunya masjid pondok Santren Al Alawi ini. Apa dulu ini? Ya mungkin lebih melihat sejarah. Kalau melihat kan kayak Haji Abdul Karim itu kan nikah. Ya Haji Abdul Karim, oh ya pendiri Lirboyo ya. Itu kan mendapat istri dari sini. Kan sebelumnya saya juga di Al-Mahrusi Lirboyo. Oh sempat di Lirboyo. Ya, lingkungan Lirboyo. Tapi terus lanjutkan ke sini. Tapi itu tingkatannya gimana? Tingkatan misalnya nek sekolah ono kelas 1, kelas 2, kelas 3, ya itu gimana kalau di sini? Kalau di sini mungkin lebih bukan random. Jadi setiap apapun yang diajarkan dari dalam, maka setiap santri itu wajib untuk mengikutinya ketika memang tidak memiliki agenda dari selain pribadinya. Santrinya sedikit. Sekitaran 50 ya. Jadi banding yang lain pondok kalau di Kediri kan pondok 1000, 2000. Gimana rasanya? Lebih malah suka karena dikit jadi lebih intens atau seperti apa? Kalau masalah sedikit itu kan tergantung orangnya, Mas. Jadi monok itu tergantung dia cari apa, cari lebih memperdalam tentang tarbiyahnya atau kebetulan saya itu di sini mungkin lebih ingin lebih dekat dengan kiainya. Karena kalau mungkin pondok besar itu kan sulit untuk lebih intens dengan sama dari ke dalam. Itu berapa tahun kira-kira lama waktu studi kalau di sini biasanya rata-rata? Mungkin karena kebanyakan sini orang-orang kuliah. Setelah kuliah mungkin pada pulang. Oh, ini kan kuliah di mana sekarang? Saya kuliahnya di Surabaya. Kuliah di Surabaya terus mondoknya di sini? Iya, online. Oh. Jadi lebih efisien. Oh. Kalau ini kan kuliah di Uniska. Oh, Uniska. Jurusan apa? Jurusan hukum. Malah ngambil ilmu. Jadi kuliah di ilmu sosial biasa nggak harus di jurusan agama, nggak harus ya? Nggak harus jurusan misalkan jurusan syariah, jurusan itu nggak harus ya, bisa ke ilmu-ilmu umum nggak masalah ya. Ya kan ini jauh dari orang tua dan selama ini kan itu kalau sakit ya kan nggak bisa harus nunggu orang tua dulu atau gimana. Sekarang kalau misalkan ada kondisi-kondisi seperti itu apa yang dilakukan oleh santri? Ya mungkin lebih berobat mandiri lah. Berobat mandiri. Ya, mungkin di tempat kalau ada yang sakit nanti dibantu teman-temannya. Kalau BPJS ada nggak? Ikut ini? Kan biasanya Nggak semuanya punya lah. Nggak semuanya punya. Ya sebenarnya kan bisa punya, tapi pakai Faskas yang di sini dipindah. Oh nggak ada. Oh nggak ada ya. Jadi memang full mandiri ya. Gitu. Mungkin apa namanya? Kalau dari sisi Kemenak mungkin belum ada pembinaan atau seperti apa yang pernah berinteraksi? Belum pernah ya. Ya, matur suwun sudah menemani kami di Ngabuburit dan terima kasih sudah tinggal di Kediri. Nanti kalau sudah balik kenalkan bahwa Kediri itu suasananya sedemikian indah ya. Ini di pinggir ngangen ya. Ini ya di pinggir sungai ada masjid tua.
Dan santrinya dari mana-mana. Yang paling jauh dari mana di sini? Dari Kalimantan. Kalimantan mana? Kalimantan Barat. Hmm. Kebetulan orangnya pulang Ini pas pulang karena puasa atau pulang karena? karena puasa. Kegiatan. Oke. Ya matur suwun. Salam buat santri-santri yang lain. Ya, Pak. Semoga kuat menjalani puasa dan terus berkah buat kita semua, tahu lagi di Ramadan kali ini, dan insya Allah kita semoga dipertemukan sama Ramadan yang akan datang. Amin. Terus suwun, Mas Ajis. Ya. Itu aja dipanggil Mas Ajis ini berarti. Iya. Enggak. Sampai ketemu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur awak dhewe iki saiki di dalam area Masjid Al-Alawi di Kelurahan Banjarmelati. Ini persis di sebelah sisi barat dari Sungai Brantas. Jadi ini dulu kayaknya memang tempat yang paling memungkinkan untuk menghindari keramaian di pinggir sungai. Dan juga areanya masih tidak jauh dari pusat kota. Jadi ornamen-ornamennya masih asli, masih dijaga, dan hampir semua memang kebanyakan masih berupa kayu. Jadi ini daerah ini bangunan asli, yang sebelah timurnya ini sudah istilahnya extension perpanjangan dari masjid yang di dalam. Mari kita lihat bagian dalam yang menunjukkan suasana asli dari Masjid Al-Alawi. Nah ini, jadi masih ada soko-soko yang asli dari kayu, murni dari kayu, dan itu imaman yang dari ornamen kayu, ukiran, dan ya kita bisa bayangkan suasana zaman dulu yang seperti ini, mesti kayak Masjid Demak, masjid yang lain yang modelnya masih bentuk limas seperti ini, ya asli, ini kelihatan masih asli dan iman dijaga benar sama warga Banjarmelati, sama Dalem sebagai Duriah yang mengelola masjid ini supaya keaslian Masjid Al-Alawi masih murni dan tidak banyak dipengaruhi oleh arsitektur baru. Setiap masa ada orangnya, dan setiap orang ada masanya. Tapi sejarah perlu dijaga, dan terbukti pondok pesantren dan Masjid Al-Alawi ini menjaga keaslian sejarah yang kemudian masih dikembangkan dan diaktualkan di masa sekarang. Kita lihat tadi bagaimana santri-santri di sini menjaga cara budaya yang dulu terbangun masih dijaga sampai sekarang, dan ternyata masih relevan pada kehidupan saat ini. Dan masjid ini yang walaupun berkembang makin luas, tapi di dalam masih menjaga keaslian, dan itu menjadi kekuatan budaya dan kekuatan yang harus kita lestarikan, terutama untuk kota Kediri dan Islam juga. Tetap di ngabuburit bareng Pali Imam,
di JTV Kediri jam 3:30 sore setiap hari selama bulan puasa Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.